Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung dumadi pertempuran Ronggo Lawe. Setelah Kediri runtuh, Raden Wijaya menjadi raja pertama kerajaan Majapahit. Menurut Kidung Ronggo Lawe, atas jasa-jasanya dalam perjuangan, Ronggo Lawe diangkat sebagai Bupati Tuban yang merupakan pelabuhan utama Jawa Timur saat itu. Prasasti Kudadu tahun 1294 yang memuat daftar nama para pejabat Majapahit pada awal berdirinya ternyata tidak mencantumkan nama Ronggo Lawe. Yang ada ialah nama Arya Adikara dan Arya Wiraraja. Menurut para raton, Arya Adikara adalah nama lain Arya Wiraraja. Namun Prasasti Kudadu menyebut dengan jelas bahwa keduanya adalah nama dua orang tokoh yang berbeda. Muljana mengidentifikasikan Arya Adikara sebagai nama lain Ronggo Lawe. Dalam tradisi Jawa ada istilah nunggak semi, yaitu nama ayah kemudian dipakai anak. Jadi nama Arya Adikara yang merupakan nama lain Arya Wiraraja kemudian dipakai sebagai nama gelar Ronggo Lawe ketika dirinya diangkat sebagai pejabat Majapahit. Dalam Prasasti Kudadu, ayah dan anak tersebut sama-sama menjabat sebagai pasangguhan. Yang keduanya masing-masing bergelar Rakyan Mantri Arya Wiraraja Maka Pramuka dan Rakyan Mantri Dwi Pantara Arya Adikara. Para raton menyebut pemberontakan Ronggo Lawe terjadi pada tahun 1295. Namun dikisahkan sesudah kematian Raden Wijaya. Menurut naskah ini, pemberontakan tersebut bersamaan dengan Jayanegara naik tahta. Sedangkan menurut Nagara Kertagama, Raden Wijaya meninggal dunia dan digantikan kedudukannya oleh Jayanegara terjadi pada tahun 1309. Akibatnya, sebagian sejarawan berpendapat bahwa pemberontakan Ronggo Lawe terjadi pada tahun 1309, bukan 1295. Seolah-olah pengarang para raton melakukan kesalahan dalam penyebutan angka tahun. Nagara Kertagama juga mengisahkan bahwa pada tahun 1295 Jayanegara diangkat sebagai Yuwaraja atau Raja Muda di Istana Daha. Selain itu, Kidung Panji Wijayakrama dan Kidung Ronggo Lawe dengan jelas menceritakan bahwa pemberontakan Ronggo Lawe terjadi pada masa pemerintahan Raden Wijaya, bukan Jayanegara. Fakta lain menunjukkan nama Arya Wiraraja dan Arya Adikara sama-sama terdapat dalam Prasasti Kudadu tahun 1294. Namun kemudian keduanya sama-sama tidak terdapat lagi dalam Prasasti Sukamrta tahun 1296. Ini pertanda bahwa Arya Adikara alias Ronggo Lawe kemungkinan besar memang meninggal pada tahun 1295. Sedangkan Arya Wiraraja diduga mengundurkan diri dari pemerintahan setelah kematian anaknya itu. Jadi kematian Ronggo Lawe terjadi pada tahun 1295 bertepatan dengan pengangkatan Jayanegara putra Raden Wijaya sebagai Raja Muda. Dalam hal ini, pengarang para raton tidak melakukan kesalahan dalam menyebut tahun, hanya saja salah menempatkan pembahasan peristiwa tersebut. Sementara itu,
negara Kretagama yang dalam banyak hal memiliki data lebih akurat dibanding para raton sama sekali tidak membahas pemberontakan Ronggolawe. Hal ini dapat dimaklumi karena naskah ini merupakan sastra pujian sehingga penulisnya Empu Prapanca merasa tidak perlu menceritakan pemberontakan seorang pahlawan yang dianggapnya sebagai aib. Para raton mengisahkan Ronggolawe memberontak terhadap kerajaan Majapahit karena dihasut seorang pejabat licik bernama Mahapati. Kisah yang lebih panjang terdapat dalam Kidung Panji, Wijayakrama, dan Kidung Ronggolawe. Pemberontakan tersebut dipacu oleh ketidakpuasan Ronggolawe atas pengangkatan Nambi sebagai Rakyat Patih. Menurut Ronggolawe, jabatan patih sebaiknya diserahkan kepada Lembusora yang dinilainya jauh lebih berjasa dalam perjuangan daripada Nambi. Ronggolawe yang bersifat pemberani dan emosional suatu hari menghadap Raden Wijaya di ibu kota dan langsung menuntut agar kedudukan Nambi digantikan Lembusora. Namun Lembusora sama sekali tidak menyetujui hal itu dan tetap mendukung Nambi sebagai patih. Karena tuntutannya tidak dihiraukan, Ronggolawe membuat kekacauan di halaman istana. Lembusora keluar menasihati Ronggolawe yang merupakan keponakannya sendiri untuk meminta maaf kepada raja. Namun Ronggolawe memilih pulang ke Tuban. Oleh Mahapati yang licik, Nambi diberitahu bahwa Ronggolawe sedang menyusun pemberontakan di Tuban. Maka atas izin raja, Nambi berangkat memimpin pasukan Majapahit didampingi Lembusora dan ke Boanabrang untuk menghukum Ronggolawe. Mendengar datangnya serangan, Ronggolawe segera menyiapkan pasukannya. Ia menghadang pasukan Majapahit di dekat Sungai Tambak Beras. Perang pun terjadi di sana. Ronggolawe bertanding melawan Kebo Anabrang di dalam sungai. Kebo Anabrang yang pandai berenang akhirnya berhasil membunuh Ronggolawe secara kejam. Melihat keponakannya disiksa sampai mati, Lembusora merasa tidak tahan. Ia pun membunuh Kebo Anabrang dari belakang. Pembunuhan terhadap rekan inilah yang kelak menjadi penyebab kematian Lembusora pada tahun 1300. Kidung Ronggolawe dan Kidung Panji Wijayakrama menyebut Ronggolawe memiliki dua orang istri bernama Martaraga dan Tirtawati. Mertuanya adalah gurunya sendiri bernama Ki Ajar Pelandongan. Dari Martaraga lahir seorang putra bernama Kuda Anjampiani. Kedua naskah di atas menyebut ayah Ronggolawe adalah Arya Wiraraja. Sementara itu, para raton menyebut Arya Wiraraja adalah ayah Nambi. Kidung Harsawijaya juga menyebutkan kalau putra Wiraraja yang dikirim untuk membantu pembukaan hutan tarik adalah Nambi. Sedangkan Ronggolawe adalah perwira kerajaan Singasari yang kemudian menjadi patih pertama Majapahit. Uraian Kidung Harsawijaya terbukti keliru karena berdasarkan prasasti Soekamerta tahun 1296 diketahui nama patih pertama Majapahit adalah Nambi, bukan Ronggolawe. Nama ayah Nambi menurut Kidung Sorandaka adalah Pranaraja. Brandas menganggap Pranaraja dan Wiraraja adalah orang yang sama. Namun menurut Muljana, keduanya sama-sama disebut dalam prasasti Kudadu sebagai dua orang tokoh yang berbeda. Menurut Muljana, Nambi adalah putra Pranaraja, sedangkan Ronggolawe adalah putra Wiraraja. Hal ini ditandai dengan kemunculan nama Arya Wiraraja dan Arya Adikara dalam prasasti Kudadu, dan keduanya sama-sama menghilang dalam prasasti Soekamerta sebagaimana telah dibahas di atas. Nama besar Ronggolawe rupanya melekat dalam ingatan masyarakat Jawa. Penulis serat Damarulan atau serat
Kanda mengenal adanya nama Ronggolawe namun tidak mengetahui dengan pasti bagaimana kisah hidupnya. Maka ia pun menempatkan tokoh Ronggolawe hidup sezaman dengan Damarwulan dan Menak Jinggo. Damarwulan sendiri merupakan tokoh fiksi karena kisahnya tidak sesuai dengan bukti-bukti sejarah serta tidak memiliki prasasti pendukung. Dalam versi dongeng ini, Ronggolawe dikisahkan sebagai Adipati Tuban yang juga merangkap sebagai Panglima Angkatan Perang Majapahit pada masa pemerintahan Raja Kencanawungu ketika Majapahit diserang oleh Menak Jinggo, Adipati Blambangan. Ronggolawe ditugasi untuk menghadangnya. Dalam perang tersebut, Menak Jinggo tidak mampu membunuh Ronggolawe karena selalu terlindung oleh payung pusakanya. Maka Menak Jinggo pun terlebih dahulu membunuh abdi pemegang payung Ronggolawe yang bernama Wongsopati. Baru kemudian Ronggolawe dapat ditewaskan oleh Menak Jinggo. Tokoh Ronggolawe dalam kisah ini memiliki dua orang putra bernama Siralawe dan Puntarlawe yang masing-masing kemudian menjadi bupati di Tuban dan Bojonegoro. Demikian kisah pertempuran Ronggolawe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi.